Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi ini hari pertama saya di Taiwan, di Taipei, untuk liputan Computex 2023. Jadi hari pertama ini kita akan datang ke HQ-nya Asus. Jadi kita cari informasi ada apa aja di sana. Lanjut nanti kita ke Nanggang. Nanggang tuh ada booth-nya Asus ya, ada peripheral baru, pokoknya produk-produk terbaru dari Asus. Jadi sekarang kita langsung saja gas ke sana. Kita cari tahu ada apa yang menarik di sana. Oke? Let's go. Oke, teman-teman, ini saya udah ada di MRT-nya ya. Kita mau cek dulu saldonya masih ada atau enggak ya. Ini ada bahasanya juga, bahasa Indonesia juga ada di sini. Kita pilih dulu bahasa Indonesia. Terus tab saldonya ini di sini. Terus saldonya masih ada 80. Ini masih cukup lah ya. Perjalanannya ya udah, berarti nggak usah isi dulu, kita langsung aja gas masuk. Oke, let's go. Perjalanan kurang lebih 1 jam pakai MRT dari tempat menginap kita ke HQ-nya Asus. Ketika kita tiba di HQ-nya Asus, langsung ada press conference nih dari beberapa petinggi Asus. Yang pertama ada dari Samson Hu sebagai co-CEO Asus, lalu ada Ison Lee dan Sabrina Huang. Mereka mengenalkan perkembangan produk Asus. Highlight pertama, Asus mengklaim bahwa produk-produk Asus menggunakan karbon netral yang ramah lingkungan, khususnya di jajaran komersial laptop. Lalu menjelaskan tentang highlight consumer Asus. Di seluruh dunia Asus menjadi top 1 dan top 2 di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Lalu menjelaskan tentang durability series laptop ExpertBook yang sudah bersertifikasi US MIL STD 810H. Ini udah lolos uji ketahanan getaran, suhu dingin, panas, dan extreme drop dari ketinggian 120 cm. Nah, di sini yang paling menarik, bagian hardware PC. Ini MOBO dan GPU pertama yang menggunakan desainnya berbeda. Bagian pin dan port yang berhubungan dengan perkabelan dipindahkan ke belakang MOBO. Nah, makanya ada GPU khusus yang interface-nya tuh berbeda. Ada tambahan yang sejajar dengan PCIe. Nah, kayak gini nih ya. Nah, ini fungsinya untuk mengkonvert power pin dari power supply yang ditancapkan di belakang MOBO. Gitu. Nanti penjelasan lebih lengkap ada di depan. Nah, ketika dirakit di dalam casing ini bakalan terlihat lebih rapi dan simple tanpa terlihat ada kabel. Ini menarik banget ya, karena menjadi yang pertama menerapkan metode ini di PC gaming. Dan kita juga diajak keliling-keliling HQ-nya Asus ya. Di sini Asus mengenalkan jajaran ExpertBook-nya terbaru, terus ada teknologi networking terbaru Asus, yakni router-router yang udah support Wi-Fi 7. Dan ada juga keyboard gaming terbaru dari Asus ROG. Nah, ini salah satu namanya tuh ROG Scope 296 Wireless. Dan si keyboard ini tuh menggunakan switch buatan Asus sendiri, yakni switch ROG NX Snow. Nah, makanya warnanya putih-putih gini ya. Oke, setelah itu juga kita lanjut lagi, ada pengenalan material-material Asus ya untuk beberapa produknya tuh. Di sini dilihatkan secara detail dan rinci beberapa laptop dibuat dari bahan-bahan recycle sehingga bisa lebih ramah lingkungan. Ya, intinya seperti itulah ya. Oke, yaudah kita langsung saja pergi ke Nanggang Exhibition Hall 1 karena di sana juga ada booth-nya Asus dan booth-nya ROG. Ada apa aja di sana? Let's go. Kita gas ke sana. Oke, teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita ini hari pertama ya di Computex di Nanggang Exhibition Center Hall 1 ya. Ini dia Computex. Wah, luar biasa sekali. Kita nanti bakalan keliling-keliling di sini, lihat ya itulah ada apa yang menarik gitu ya. Khususnya kita kan pasti nyarinya komponen-komponen PC ya, rakit-rakit PC gitu kan. Terus apa yang menarik atau teknologi apa yang baru gitu. Kita cari di sini. Ya udah, kita langsung saja gas. Kita ke mana? Ke Asus dulu, oke? Yuk, sekarang let's go. Nah, oke. Ini dia, kita lihat dulu ke Asus ya. Ternyata banyaknya laptop di sini, tapi ada beberapa komponen PC-nya juga gitu kan. Ya udah, kita langsung saja masuk. Nah, oke, di sini tuh Asus punya inovasi terbaru,
Pertama, motherboardnya. Nah, ini bukan hanya PCIe saja, tapi di sini ada konektor. Jadi ini bisa di-convert untuk menjadi pin power dari power supply. Nah, ini harus juga menggunakan motherboard yang khusus juga. Nah, ini motherboardnya dari Asus TUF Gaming udah ada juga. Nah, ini di sini juga udah ada konektornya, konverternya, dan semua pin kayak pin ARGB, USB, terus sound gitu ya. Semuanya nggak ada di depan. Kan biasanya di depannya untuk nancep-nancepinnya. Terus nantinya bakalan banyak kabel. Nah, ini motherboardnya juga khusus. Nah, semua port ada di belakang gitu kan. Nah, untuk I/O front panel, USB, ARGB, SATA, termasuk 24 pin power ya dari power supply. Dari CPU power juga di sini ada di belakang motherboard. Dan nah ini masangnya kayak gini nih. Tuh. Nah. Tuh kan gitu kan. Nah, jadi di depannya ini GPU udah nggak ada pin powernya ya. Tuh, di sini udah nggak ada pin powernya. Jadi semua perkabelan ada di belakang motherboard. Nah, contoh PC-nya setelah dirakit, contohnya kayak gini. Jadi di depan tuh hanya ada kabel water cooler aja gitu. Kalau misalkan kita menggunakan water cooler, tapi kalau misalkan kita pakai tower, bakalan nggak ada kabel, hanya ada fan-fannya aja di dalam sini gitu kan. Ini bentukannya seperti ini, dan ini juga belum dijual secara global ya. Jadi hanya baru inovasi aja, diperkenalkan di Computex 2023. Oh ya, satu lagi, casingnya juga khusus ya. Jadi nggak bisa pakai casing yang sembarangan. Jadi pakai casing khusus, motherboard khusus, GPU khusus gitu kan. Supaya bisa ngerakit PC itu tanpa terlihat kabel di bagian depannya. Jadi lebih rapi lah. Ya, ini salah satu inovasi yang dikenalkan oleh Asus di Computex 2023 ini. Wah, mantap banget ya. Kita tunggu aja, siapa tahu nanti hadir di Indonesia, rakit PC-nya jadi bisa lebih rapi. Oke, gitu aja. Kita lanjut cari yang menarik lagi di sini. Let's go. Nah, oke, kita lihat ada yang menarik juga. Di sini kita lihat ada rakitan PC. Nah, ini nih speknya. Kita bisa lihat di sini dia menggunakan motherboardnya dari Pro W790E SEG SE ya. Special Edition. Terus di sini juga menggunakan water cooling custom juga ya. Nah, terus prosesornya menggunakan prosesor Intel Xeon. Nah, pastinya kalau misalkan udah Xeon gini, khususnya untuk server biasanya, karena performanya pasti cukup tinggi juga ya. Nah, ini di sini ada motherboardnya juga, kalian bisa lihat ya. Nah, ini motherboardnya, terus slot PCIe juga banyak banget karena ini memang dikhususkan untuk server ya. Tuh kayak gini. Terus di bagian sini juga, nah kita lihat ini ada 4 GPU. GPU-nya dia menggunakan RTX A6000 kali 4 ya. Jadi ada 4 di sini, Nvidia A6000 biasanya untuk ngerender-render gitu. Terus di bagian sana juga kita lihat ya, ada motherboard juga. Nah, kalau ini kalian juga yang sering rakit PC pasti nggak lupa juga ya dengan beberapa motherboard di sini. Ini ada Asus Prime B760MA Wi-Fi D4, kere-hore banget ya. Banyak banget teman-teman di luar sana yang rakit PC menggunakan motherboard seperti ini, dan memang di sini juga penjualannya cukup bagus juga ya. Mungkin karena fitur-fitur yang diberikan, sudah ada Wi-Fi-nya, udah support NVMe Gen 4 gitu ya. Dan harganya juga cukup terjangkau gitu ya. Nah, ini speknya ada frame, ini seri high-end-nya Z790P Wi-Fi, ada frame B760 Plus, terus ada frame Z790M Plus. Nah, ini motherboard yang biasa kita rakit PC di Indonesia ya. Wah, mantap ya. Yaudah, kita lanjut ke ROG kayaknya. Nah, di ROG ada apa aja? Yaudah, kita langsung saja gas ke sana, oke? Let's go. Nah, teman-teman, ini monitor dia tuh udah support resolusi 1080p dengan refresh rate 540 Hz. Wah, ini teknologi baru juga ya. Kalian bisa lihat pergerakannya smooth banget ya. Nah, di sini nih, ini namanya ROG Swift Pro PG248QP. Nah, ini monitornya nih. Up to ya 540, NVIDIA G-Sync, high resolusi audio, tapi masih di resolusi 1080p. GPU-nya tentunya di sini menggunakan RTX 4080 16GB GDDR6. Dan dia juga mendapatkan reward juga ya tahun 2023. Kalian bisa lihat di sini si Asus ROG Crosshair X670E Hero. Terus ada Maximus Z790 Hero, itu untuk motherboardnya ya, award kemarin. Ya, pokoknya intinya di sini ada teknologi baru. Si monitor ini udah support 540 Hz. Nah, ini monitor gaming, mata kalian harus terbiasa ya, minimal 144 sekarang ya. Soalnya udah ada 540 Hz ya ini. Wah, mantap.
Yang menarik untuk saya di sini ada teknologi baru, yaitu Wi-Fi 7 ya. Jadi Wi-Fi 7 itu teknologi baru juga, memang ini belum ada juga di Indonesia. Tapi yang membuat kagum di sini, speednya tuh up to 25.000 megabit per second. Wah, kenceng pisan ya. Tapi ya di kita Wi-Fi 6 juga belum banyak yang digunakan ya, karena internet juga terbatas. Tapi kalau misalkan router seperti ini bisa kita gunakan untuk transfer data ya, transfer data misalkan di studio atau di tempat kerja, di universitas atau di kantor bisa lebih cepat ya menggunakan si router dari ROG ini. Ini nama routernya adalah ROG Rapture GT BE98. Jadi quad band Wi-Fi 7 gaming router. Ini salah satu router tercanggih untuk saat ini ya. Jadi dia bisa memberikan kecepatan yang sangat luar biasa sekali. Kalau misalkan di router lain belum ada kayaknya yang punya speed kayak gini. Ya ini salah satu yang menarik ya di booth-nya ROG. Oke, mungkin gitu aja teman-teman tour di booth-nya Asus ya. Ini sekilas aja dari ROG karena di sini rame banget ya, agak susah ngambil footage-nya gitu. Tapi inilah salah satu yang menarik untuk saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian, terus bisa memberikan informasi terbaru juga, upgrade skill informasi kalian juga gitu kan, upgrade teknologi terbaru juga untuk masa depan. Ya kita udah tahu dari sekarang gitu ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.